Kita mengenal rukun sholat. Rukun sholat, sebelum membahas rukun kita harus mengetahui yang namanya sholat. Sholat itu apa? Kita harus tahu dulu. Sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diulangi, sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Paham? Dilanjutkan dengan rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan bersamaan dengan sholat. Kalau ada orang sholat ini meninggalkan rukunnya, satu saja rukun yang ditinggalkan, ini sholatnya batal. Maka dari itu kita harus mengenal atau harus tahu, harus hafal rukunnya sholat. Ayo bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhshuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rukune sholat iku ana 17. Ngisor iki diterangke kanthi jelas. Niat takbiratul ihram ngadeg rupane, maca Fatihah kudu ana swarane. Ruku tumak ninah, iktidal tumak ninah. Sujud loro uga kudu tumak ninah. Lungguh antarane sujud lorone tumak ninah. Tasyahud akhir lan lungguhe. Maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Maca salam nuli tertib padha tliti. Tumak ninah iku meneng sedhela kaya suwene maca subhanallah. Maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Maca salam nuli tertib padha tliti. Tumak ninah iku meneng sedhela kaya suwene maca subhanallah. Ini adalah rukun sholat. Tadi rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan bersamaan dengan sholat. Rukunnya sholat itu ada 17. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. 4. Membaca Fatihah ini harus bisa didengarkan.
minimal yang mendengar itu yang membaca. Harus itu tidak boleh tidak, harus ada suaranya, itu syarat. Nomor 5 adalah ruko ya, nomor 5 adalah ruko. 6 tumakninah, maksudnya tumakninah di dalam ruko. 7 i'tidal. 8 tumakninah di dalam i'tidal. Sujud tumakninah dalam sujud. 11 duduk di antara dua sujud. 13 tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Tasyahud akhir nomor 13, tasyahud akhir, tahiyat akhir itu. Tahiyat akhir. Kemudian duduk tasyahud akhir. Dari 13 tasyahud akhir ini adalah rukun tersendiri, duduknya juga dihitung rukun sendiri. Nomor 15 membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau pengen sempurna ditambahi kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian pengen ditambah doa itu lebih baik. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, itu tambah doa juga bagus. Inni as'aluka fauzan fil jannah. Assalamualaikum warahmatullah, inni as'aluka najatan minan nari wal afwa indal hisab. Nomor 17 tartib atau urut. Urut itu yang dari nomor 1 sampai nomor 16 ini tidak boleh kebolak-balik, harus tertib diurutkan sesuai dengan urutannya. Nah, ini niat takbiratul ihram berdiri. Ya, sebenarnya ini berdiri dulu, tapi urutannya seperti ini enggak apa-apa, tapi prakteknya beda. Prakteknya itu berdiri dulu baru niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang nomor 4 membaca Fatihah. Membaca Fatihah harus ada suaranya yang keras, minimal bisa didengarkan oleh yang membaca. Kalau yang membaca sendiri tidak bisa mendengar apa yang dibaca, ini Fatihahnya tidak sah karena tidak memenuhi rukunnya membaca Fatihah. Nomor 5 ruko itu posisinya seperti ini, 90 derajat. Ketika atasnya itu diberi misalkan papan atau yang lainnya, ini tidak jatuh. Ini ruko. Tumakninah harus tidak gerak sama sekali, anteng. Berapa lamanya? Biqadri subhanallah. Perkiraan waktu bisa digunakan untuk membaca subhanallah, ya, kisaran 3 detik atau 4 detik lah. Subhanallah, ya, ini namanya tumakninah. Kemudian i'tidal harus juga ada tumakninahnya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini harus diam, tidak boleh lambian. Ngerti lambian? Iki lho, nggerakke tangan terus. Jadi koyo mbandul. Ini tidak boleh. Setelah itu sujud itu juga harus tumakninah. Anggota sujud itu harus nempel di tempat sujud. Anggotanya ada 7. Nih, ini harus nempel. Ini namanya apa? Apa namanya? Bathuk. Ya terserah, ngertimu bathuk ya bathuk. I bathuk harus nempel ke tempat sujud. Tidak boleh terhalang satupun, rambut keluar satu, ini
katakan sudah menghalangi, ini tidak boleh, harus diteliti sebelum sholat ada rambutnya apa tidak ya, harus diteliti. Kalau ada rambutnya ini dimasukkan ke atas di dalam kopiah itu biar aman. Kalau yang perempuan ini diteliti, masukkan dalam mukenah. Kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan ini harus nempel. Nempelnya tidak boleh nempel di rukuh. Kalau rukuh itu nanti kalau gerak orangnya, rukuh melok gerak, rukuhnya ikut gerak, ini tidak boleh tangan di atas rukuh. Sudah berapa? 1, 2, 3. Kemudian lutut ada berapa? 2, berarti berapa? 3 tambah 2, 5. Kemudian telapak kaki 2, berarti 7. Ini harus menyentuh tempat sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud juga harus tumak ninah. Tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu tahiyat yang terakhir itu wajib dibaca karena itu rukun. Kalau ada orang meninggalkan membaca tasyahud akhir berarti meninggalkan rukun. Kalau ada orang yang meninggalkan rukun berarti sholatnya ini batal atau sholatnya tidak sah. Duduk tahiyat akhir ini termasuk rukun. Kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ini juga rukun. Makanya harus diteliti. Di dalam kitab Safinah ini dibahas salam ini tasdidnya di mana saja, jangan sampai ada yang ditinggalkan karena itu mengurangi huruf. Harus teliti. Sholawat ini termasuk rukun. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Ketika sholatnya sholat 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, terus subuh, ini sholat wajib. Salamnya assalamualaikum warahmatullah. Kalau ada yang salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh apa tidak? Boleh, ya sah sholatnya, tapi makruh. Yang baik sampai assalamualaikum warahmatullah sudah, ini yang baik. Kalau melihat orang atau mendengar orang yang membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini juga sah sholatnya, jadi tidak membatalkan salam. Contoh lagi ketika ini yang tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bagaimana? Tasyahud awal itu sunnah. Kalau ada orang lupa tasyahud awal, ini tidak membatalkan sholat karena tidak wajib. Yang wajib ini tasyahud akhir. Sampai sini sudah bisa difaham? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sekarang pertanyaan. Ya. Ya. Dijawab bareng-bareng. Sudah paham semua? Kalau sudah, sekarang ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Tidak ada karena tidak paham atau tidak ada karena sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaan, gantian sekarang ditanya. Ya, sekarang ditanya. Ya. Pertanyaannya tentang rukun sholat. Sebelum mengenal atau sebelum membahas rukun sholat, kita harus tahu pengertian sholat itu apa. Pertanyaan pertama adalah pengertian sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diulangi, pengertian sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pertanyaan nomor 2, pengertian rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan bersamaan dengan sholat. Sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan sholat.
Yang nomor 3, rukun sholat itu ada berapa? 17. Sebutkan saja. Sebutkan 17 saja. Ya. Sebutkan 17 saja, tidak boleh lebih. Ya. 1, Niat. 2, Takbiratul ihram. 3, Berdiri. 4, Baca Fatihah. 5, Rukuk. 6, Tumanina. 8, I'tidal. 7 sih ya. 7, I'tidal. 8, Tumanina. 9, Sujud. 10, Tumanina. 11, Duduk di antara dua sujud. 12, Tumanina. 13, Tasyahud akhir. 14, Duduk tasyahud akhir. 15, Membaca sholawat kepada 16, Nabi. Salam. 17. Tertib. Tertib. Ini harus dihafalkan. Jadi harus teliti ketika sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah wajib lainnya. Harus teliti. Di hari kiamat pertama kali ibadah yang ditanyakan adalah sholat. Jika sholatnya itu baik, maka semua ibadah lain dianggap baik. Ketika sholatnya buruk, semua ibadah lain dianggap buruk. Paham ya?